Baik, jumpa lagi dengan saya Raffi Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan riset dan tes optimalisasi ponsel Oppo untuk charging menggunakan port PD. Apakah bisa support SuperVOOC apa tidak? Nah, ini saya ada ponsel Oppo A3X yang support SuperVOOC 45 Watt. Mengingat berdasarkan adapter charger bawaan, ini menggunakan output USB-A. SuperVOOC 45 Watt. Nah, kalau diganti menggunakan adapter charger PD yang support SuperVOOC 45 Watt ataupun SuperVOOC, apakah bisa atau tidak? Simak videonya. Baik, pertama kita lihat dahulu dari sisi adapter charger bawaan ponsel Oppo A3X yang support SuperVOOC 45 Watt ya. Sebentar saya perjelas dahulu spesifikasinya. Dia seperti ini spesifikasinya, silahkan dilihat sendiri. Intinya total output dayanya 45 Watt dengan ampere 4,1 ampere, bisa dilihat di sini. Nah, ini kalau melihat dari sisi kabel bawaan, nah bisa kita lihat di sini, ini kabel bawaannya saya tandai SuperVOOC seperti itu. Lihat, ini ada tulisannya 4,5 ampere. Nah, seperti ini ya, kabel bawahnya 4,5 ampere. Oke, kita coba langsung ke ponselnya dahulu sebagai dasar untuk tes apakah ponselnya normal atau tidak SuperVOOC-nya. Nah, kira-kira seperti itu. Saya coba menggunakan USB Dr. Finersi untuk mengetahui struktur dayanya. Oke, mulai saya hubungkan ini. Nah, oke, saya taruh di sini. Nah, oke, saya hubungkan sekarang. Nah, lihat, dia sudah loading. Lihat ini, SuperVOOC aktif. Start dari baterai 2,6%, 45 Watt. Oke, kita lihat dari sisi stop kontak versus USB Dr. Finersi. Saya tata seperti ini. Nah, lihat, pertama kali colok dia langsung naik ke daya 49 Watt, 48 Watt. Dari sisi USB Dr. Finersi mencapai 41 Watt, dari sisi ampere 4 ampere. Seperti ini rel dari Oppo A3X atau Oppo SuperVOOC 45 Watt, maksimal dayanya 41 Watt atau 4 ampere. Nah, kemudian dia turun ke daya stabil. Tadi daya maksimal. Biasanya daya maksimal itu sebentar, kemudian dia akan stabil di daya 28 Watt kali ini, kalau dari sisi ampere ya maksud saya 2,9 ampere. Oke, ini catatan dari saya. Nah, sekitar 40 Watt atau 28 Watt stabilnya di sini. Oke, ini sebagai dasar pola berpikir. Nah, ini saya hubungkan lewat jalur USB-A loh ya. Oke, sekarang saya ganti untuk adapter charger penggantinya lewat jalur USB-A dan C. Dia dual port. Nah, saya tata dahulu. Nah, ini adapter charger penggantinya dari brand Basico. Nah, kalau pengen lihat struktur daya atau spesifikasi adapter chargernya, saya perlihatkan seperti ini. Nah, silakan dilihat sendiri ya. Intinya total output daya maksimal 40 Watt. Nah, dia dual port seperti ini. Ada port USB-A dan port USB-C. Kemudian kita cek dahulu dari sisi protokol isi daya cepat atau kemampuan fast chargingnya dia lah ya, kira-kira seperti itu. Nah, coba saya cek dahulu dari sisi USB-A. Nah, ini saya hubungkan dengan menggunakan USB Dr. Finersi. Nah, ini masih loading, kita tunggu sebentar. Support, nah tidak support PD wajar ya, karena lewat jalur USB-A. Selebihnya lihat ini dia. Nah, support semuanya, lihat ini. Nah, lihat support semuanya. Nah, lihat support. Nah, VOOC dan SuperVOOC aktif lewat jalur USB-A loh ya, ini belum PD. Lihat ini pump express dia tidak aktif. Seperti ini kemampuan dari adapter charger basi ke 40 Watt. Sekarang saya ganti untuk tes protokol isi daya cepat dari sisi ini, dari sisi PD. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, ini saya hubungkan dengan menggunakan kabel PD dari brand Acmic Digiline yang ada digital display-nya. Nah, seperti ini. Oke, ini cek dari sisi PD. Nah, oke, kita lihat ini, dia masih loading. Nah, lihat PD 30 Watt. Nah, kalau dari sisi 40 Watt adapter charger tadi itu ya, secara spesifikasi dibagi dua. 20 Watt lewat jalur USB-C dan 20 Watt lewat jalur USB-A. Nah, lihat ini, dia VOOC-nya tidak aktif. Nah, ketika menggunakan kabel Acmic, selebihnya VOOC, SuperVOOC tidak aktif, pump express dia tidak aktif, PD-nya aktif. Nah, ini
kadang sistem dari basi ke ini lewat jalur USB-C, kadang VOOC-nya aktif, kadang VOOC-nya tidak aktif. Coba saya ganti kabel lainnya misalnya. Nah, kadang makanya saya agak kurang, masih ragu-ragu lah ya tentang efektivitas penggunaan kabel PD untuk sistem Oppo VOOC atau Super VOOC itu. Ini saya menggunakan kabel bawaan powerbank QuickTech yang support 6 ampere. Coba saya ulang lagi. Nah, kadang seperti itu. Nah, saya ngetesnya sebelum saya tancapkan ke ponselnya harus saya tes seperti ini dahulu. Super VOOC-nya aktif atau tidak lewat jalur PD. Nah, lihat ini PD-nya aktif ya. Kita tunggu sebentar. Nah, lihat semuanya sudah aktif, lihat ini aktif. Kita tunggu. Saya masih ini VOOC-nya aktif. Entah itu karena pengaruh kabelnya ya. Saya tadi menggunakan kabel ACMIC tidak support Super VOOC, sedangkan menggunakan kabel dari bawaan powerbank QuickTech ini support Super VOOC. Nah, jadi saya tancapkan ke ponsel Oppo A3X yang support Super VOOC dengan format ini, kabel bawaan dari powerbank QuickTech. Nah, kira-kira seperti itu. Baik, pertama kita tes dahulu dengan menggunakan kabel bawaan ponsel Oppo A3X support Super VOOC 45 watt ke adapter charger basi ke lewat jalur USB-A. Nah ya, seperti itu. Sebagai tes efektivitas sudah dipastikan gitu loh ya. Adapter charger ini support Super VOOC atau tidak, karena saya tesnya menggunakan USB Dr. Finirsi. Nah ini coba sebentar. Nah kok tidak bisa. Padahal sudah nyala ya. Sebentar saya hubungkan lagi. Nah, lihat ini, kita tunggu sebentar. Nah, lihat Super VOOC-nya aktif ya dengan menggunakan adapter charger basi ke 40 watt. Nah, sekarang kita analisis dahulu lah ya. Ini struktur dayanya. Nah, seperti ini. Nah, lihat ini, dia mencapai 41 watt versus 33 watt. Nah, pertama kali colok dia seperti ini. Kalau tadi menggunakan adapter charger Oppo, dia mencapai sekitar 48-49 watt. Nah ini, nah ya perbandingannya dia seperti ini. Oke, sekarang saya ganti lewat jalur PD. Nah kira-kira seperti itu. Jadi kita harus memastikan dahulu semuanya berjalan normal atau tidak, sehingga kita bisa mengetahui yang bermasalah atau yang tidak efektif itu benar-benar dari kabelnya atau adapter chargernya gitu, seperti itu. Nanti ini saya hubungkan lewat jalur USB-C ya. Nah ini, nah saya kontrol atau saya lihat menggunakan USB Dr. Finirsi. Oke, saya hubungkan dahulu, lihat ini. Nah lihat tidak muncul Super VOOC-nya. Padahal ketika kita tes lewat USB Dr. Finirsi, dia muncul Super VOOC dan VOOC. Nah ini kalau dari sisi notifikasi fast charging yang aktif. Nah itu ketika saya rubah ke jalur PD. Oke, coba kita cek dari sisi struktur dayanya. Dia mencapai 14 watt USB Dr. Finirsi, 16 watt stop kontak. Sudah sesuai. Oppo itu fast chargingnya ya antara di atas 10 watt sampai maksimalnya 18 watt. Jadi terjadi ketidaksinkronan antara analisis USB Dr. Finirsi ini ya dengan menggunakan kabel bawaan QuickTech support 6 ampere ini. Segi USB Dr. Finirsi support Super VOOC, tapi langsung saya tes ke ponselnya, dia tidak support ketika lewat jalur PD. Nah ya seperti itu. Sekarang mungkin saya juga tidak tahu masalahnya ada di mana. Entah adapter chargernya yang tidak kompatibel lewat jalur PD atau bagaimana, saya juga bingung. Coba saya analisis pakai kabel lainnya. Misalnya tadi kan menggunakan kabel ACMIC, dia juga tidak support Super VOOC. Mungkin angin-anginan adapter chargernya. Saya tes lagi, lihat ini. Saya hubungkan lagi, kemudian saya hubungkan ke USB Dr. Finirsi, saya analisis ulang. Kadang juga pernah terjadi angin-anginan seperti itu. Nah, lihat ini ya, saya tes ulang. Kemampuan protokol isi daya cepatnya. Kalau angin-anginan tidak mungkin lah ya, tidak muncul, kadang muncul, tidak muncul. Nah, seperti itu. Maksudnya muncul Super VOOC gitu loh ya, lihat ini masih loading. Nah, lihat. Nah, tidak angin-anginan sudah saya tes 2 kali loh ya ini.
superVOOC-nya aktif, tapi ketika saya hubungkan ke ponsel tidak aktif, kan bingung juga saya ini. Nah, coba saya tes ulang, angin-anginan lagi mungkin ya. Coba ini lihat, ini ketiga kalinya. Kalau sampai ketiga kali tetap muncul, ya memang ya support superVOOC, tapi kok ke ponselnya tidak bisa, kan gitu. Mungkin ponselnya yang bermasalah, tidak support superVOOC atau bagaimana lewat jalur PD, ya kurang tahu kalau seperti itu ya. Nah, lihat ini saya tes ulang. Nah, support dia. Nah, coba saya tes pakai kabel PD lain. Nah, tadi lewat Acmic, kabel Acmic dia tidak bisa. Sekarang saya ada kabel dari brand Anker. Kalau Anker kan pastilah setuju ya semuanya, kualitasnya bagus. Kalau ada yang bilang kualitasnya tidak bagus, ya kembali ke pribadi masing-masing. Ini Anker 240 watt 5 ampere. Nah, sebagai informasi, tadi Acmic itu 100 watt secara watt, ampernya 5 ampere. Ini Anker ya. Itu 5 ampere, 5 dikali 50 volt sama dengan 250 watt. Kalau Acmic itu 5 ampere dikali 20 volt sama dengan 100 watt. Struktur dayanya beda-beda. Kalau Cooktek ini dia 6 ampere. Mungkin dia minta yang 6 ampere ya. Secara USB Dr. Finir sih gitu ya. Cuman ke ponsel dia tidak mau. Nah, ini lihat. Anker support superVOOC lewat jalur PD. Nah, coba saya ulang lagi ya. Ini tidak saya cabut. Saya ulang lagi, perhatikan. Nah, ini tes yang kedua kalinya. Saya sering mengalami, kadang tes pertama dia muncul, tes kedua dia tidak muncul. Itu angin-anginan. Ya entah sistemnya yang error atau bagaimana, saya juga kurang paham. Ini tes yang kedua kali. Kita tunggu sebentar. Nah, muncul ya. Lihat ini muncul. Nah, sekarang coba saya tes langsung ke ponselnya. Ya, sudah superVOOC-nya aktif. Nah, oke. Saya hubungkan sekarang, lihat ini. Nah, fast charging ya, kelihatan ya. Tidak muncul. Nah, jadi ya saya juga kurang paham atau bingung ini bagaimana titik kesimpulannya. Tapi kalau menurut saya kesimpulan pastinya Oppo superVOOC ketika menggunakan adapter charger pihak ketiga atau aftermarket atau after sales ya, kurang efektif dengan menggunakan jalur PD, lebih efektif dengan menggunakan jalur USB-A. Itu kemungkinan besar 99% ya, VOOC-nya atau superVOOC-nya aktif ketika kita tes dengan menggunakan USB Dr. Finir aktif, kemungkinan besar juga aktif. Tapi berdasarkan tes di riset ini ya, ketika lewat jalur PD, superVOOC-nya aktif, lewat jalur USB Dr. Finir tesnya, kita rubah ke ponsel, terjadi perbedaan pendapat. USB Dr. Finir aktif, ke ponsel tidak aktif. Entah mananya yang bermasalah, saya juga masih belum bisa menyimpulkan. Intinya seperti itu. Sekali lagi, kalau teman-teman ingin cari adapter charger superVOOC lebih efektif lewat jalur USB-A daripada PD. Mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan dalam tes dan riset tentang efektivitas Oppo superVOOC lewat jalur PD. Secara keseluruhan menurut saya kurang efektif atau masih bingung. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam video ini, silahkan bertanya di kolom komentar. Kalau teman-teman minat untuk membeli adapter charger Basico yang support superVOOC lewat jalur USB-A ini, link pembelian ada di deskripsi ataupun alat tes lainnya dalam video ini. Saya Didin, undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.